Oke, kita singkat cerita, tahun 2005 waktu itu kita menggunakan agensi daerah. Dalam hal ini tetap pada naungan PT. Mungkin kalau sekarang bisa dibilang itu apa ya, P2P itu mungkin. Kalau dulu PT itu masalah pengertian bahasa, kemahiran kita dalam bahasa Korea itu tidak diutamakan. Yang paling utama adalah kesehatan, kemudian dokumen yang tersedia, dan yang tidak lupa adalah durungan amplop. Durungan amplop itu apa? Durungan Ya, uang. Di situ kebetulan kita mendapatkan pabrik yang luar biasa karena seperti ini PT itu, Mas. Kalau kita menggunakan doa, durungan amplopnya itu besar, insya Allah kita juga mendapatkan pabrik yang bonafit. Dan salah satu yang kita alami yaitu pabrik kami mengalami krisis yang sangat signifikan, dan orang pertama yang dikeluarkan ketika ada PHK itu adalah saya. Sistem PT itu dulu kita dihancurkan, kalau kita mau pindah, kita mau berontak tentang pekerjaan yang kita dapatkan. Bisa jadi kalau tidak punya toleransi antara agensi dan pabrik, memang hukumnya dulu dipulangkan benar-benar dipulangkan. Kenapa saya berbicara sangat tragis dulu waktu 2005? Kalau dulu kayak gini, Mas, jadi koneksi agensi dengan pabrik itu memang benar-benar mereka mempunyai hubungan yang sangat kental, dan agensi lebih berpihak kepada perusahaan. Kita tidak mau sosialisasi dengan orang lain. Bagaimana kamu akan mendapatkan pengalaman kerja ke Korea itu tidak kalah dengan orang yang lagi mesantren. Organisasi yang bermanfaat di Korea itu yakin bisa menjadi rumah kedua setelah kita di pabrik, dan juga bahkan menjadi keluarga kedua kita. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya Arisi Double S Double I. Ya, betul. Kalau untuk tahun 2008 itu kan sudah mulai EPS Oh, G2G iya, ya. betul. Nah, jenengan itu dulu pas waktu itu apa mulai dari nol lagi kan, dulunya kan PT ya, terus ke G2G. Betul. Nah, Jadi itu kan apa harus mulai sistemnya dari ya. sistem dari mulai nol lagi. Berarti sama persis sama apa enggak sama yang sekarang itu kita jalani di Indonesia? Itu kan ada ujian apa, ujian bahasa, terus ujian skill, terus nanti di ranking, terus nanti mengikuti prelim, terus nanti terbang gitu. Jadi Sama apa gini, enggak itu? hampir enggak sama. Karena pada tahun 2008 ketika seluruh negara mengalami krisis global itu, pemerintah Korea mengeluarkan apa ya, program yang intinya itu untuk tenaga kerja Indonesia yang saat itu bermukim di Korea 3 tahun dan yang bersangkutan tidak ilegal. Pemerintah Korea itu mengadakan yang namanya program Jikuyong program. Iya, maksudnya itu adalah ketika seseorang ini 3 tahun berturut-turut tanpa ilegal, dia sudah otomatis mendapatkan perpanjangan 3 tahun. Yang sudah pernah di Korea berarti ini? Iya, ketika yang tinggal sebelum tahun 2007 kan sudah pindah ke ini, Mas, ke G2G ya. Kalau dulu sistem kontrak yang tadi ditanyakan dari PT itu sistemnya adalah 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Jadi kita setiap tahunnya, setiap kebetulan pabrik kita dulu Bonafit di Daegu itu ada apa, rapat penilaian dalam 3 bulan, 6 bulan seperti apa. Kalau dalam kurun kontrak 1 tahun rapot kita jelek, ya mohon maaf, kita dikembalikan ke agensi. Agensi nanti lobbynya seperti apa, apakah kita dipulangkan, apakah kita dicarikan pabrik yang baru. Kontraknya kalau pabrik menghendaki ditambah lagi. Dulu 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Kontrak kita jatahnya 3 tahun dulu itu PT, Mas. Tapi alhamdulillah waktu tahun 2008 ada keadaan yang tidak kita sangka, keadaan ekonomi yang sangat lemah sekali Korea Selatan. Terus pemerintahnya mengeluarkan program namanya Jikuyong program. Salah satunya saya mendapatkan program tersebut, bisa perpanjang otomatis
3 tahun, tapi kita pulang dulu proses ke Indonesia, mengurus di kedutaan Korea Selatan yang ada di Jakarta, dan tidak usah melaksanakan prelim dan sebagainya. Kita cukup beli tiket untuk berangkat ke Korea. Setelah visa kita turun dari kedutaan Korea yang ada di Jakarta, kapan waktunya kita mau berangkat kita sendiri yang menentukan. Tetap menghormati peraturan imigrasi. Stay untuk perpanjangan visa dari Indonesia itu maksimal 3 bulan stay-nya. Berarti kalau dulu itu jenengan nggak mengikuti ujian tapi mengikuti yang ada program, kebetulan ada program dari Korea itu. Ya, betul. Kebetulan ya, ada program. Berarti kayak kayak di sini itu semacam re-entry gitu ya. Betul. Itu pemerintah Korea ketika ganti pimpinan, ketika ganti mungkin kepala badan dan sebagainya, itu biasanya disertai dengan seperti halnya saat ini Mas, peraturan-peraturan yang mengikuti, yang mempermudah keadaan karena faktor sosial, mungkin faktor keadaan kayak ekonomi saat ini. Terus yang kemarin kayak pandemi itu kan banyak peraturan-peraturan yang kita tidak sangka, seperti itu. Jadi ya kompleks ya teman-teman, cerita dari tahun ke tahun yang kita alami. Tapi tetap Mas, di Korea itu kalau kita mau berpikir kenapa, enggak hanya masalah cuan ataupun gaji yang kita dapatkan, tapi kalau kita benar-benar bisa meratapi dan merasakan secara dalam, banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan. Contohnya dulu saya, kalau bahasanya Guse itu garangan, akhirnya di tahun 2009 itu sudah mulai ada paguyuban, mushola masjid dan sebagainya yang tentunya membawa nilai positif untuk teman-teman tenaga kerja yang ada di luar negeri. Itu kan banyak kan, mungkin ada yang hobi olahraga, mungkin ada yang hobi organisasi. Kebetulan saya itu hobinya sembarang-barang, saya itu rodok-rodok payu di semua lini gitu, sampai kenal Mas Hari itu gara-gara kita juga ada di komunitas organisasi. Dan berarti kontrak kedua yang setelah pulang 2008 terus kembali lagi ke sini, berarti di Daegu lagi atau sudah pindah itu, Pak? Itu posisinya sudah pindah. Jadi waktu itu cerita singkat, waktu 2008 kurang 6 bulan pabrik kami mengalami kebangkrutan, pilot dan bangkrut, benar-benar bangkrut. Tapi saya mempunyai kesempatan, mempunyai perpanjangan 3 tahun ke depan itu kita gunakan untuk mencari pabrik baru. Ini yang keren yang mau saya ceritakan. Sistem pencarian pabrik baru itu berbeda banget dengan sistem yang saat ini Mas. Kalau dulu 2007 setelah kita dikembalikan lagi ke G2G, itu sudah mulai berdiri kan, setiap di daerah ada job center, nodongbu. Dari situ heboh. Di nodongbu itu waktu tahun 2008 saya nganggur itu keren Mas. Di Daegu orang nganggur ya walah antriannya keren. Akhirnya kita lari ke area Changwon. Di sana juga sama, orang Korea, orang asing ngeri. Terus yang trending dulu itu kan di Ansan lari. Jadi sistemnya bebas. Berarti karena memang ini perubahan sistem kayak Depnaker gitu ya, atau gimana? PT ke Depnaker. Dari dulu PT terus sekarang dirubah ke nodongbu. Itu juga ada baiknya. Kalau dulu pencarian kerja, setelah kita mendaftarkan diri ke nodongbu daerah yang kita inginkan, kita itu dikasih berkas 1 bendel gini Pak. Ini namanya nomor nama pabrik, dan sistemnya dulu itu door to door. Gimana? Door to door kita langsung ngelamar ke pabrik yang ada di file yang sudah diberikan nodongbu ke kita. Berarti sejenis seperti kayak kertas alamat itu. Jadi namanya udah yang atas itu kopnya itu nama, alamat, jenis pabriknya. Itu banyak, saya itu pernah dapat segini itu berarti berapa ya, 250 pabrik ada itu satu daerah. Tapi kerennya di suatu daerah, di satu nodongbu tertentu itu ada sistem lelang Mas. Sistem lelang itu Sajang NIM yang membutuhkan karyawan. Kalau saya ingat dulu ikut lelang itu di hari Rabu. Jadi Sajang NIM hadir,
kita ngikut ambil antrian langsung wawancara dengan sajang. Ini keren. Ini kan berbeda dengan sistem sekarang ya. Nah, kita ditanyai pengalaman, usia berapa, apa kalau bahasa Koreanya apa itu, perkenalan itu apa? Jakisoge. Nama saya ini, saya pernah bekerja di pabrik ini, bagian saya ini, saya bekerja sekian tahun di pabrik itu. Terus kita tanya sajang님 죄송합니다, welcome all mayo, terus apa namanya itu, pekerjaan apa, seperti itu kan, asramanya bagaimana, makannya seperti apa, kan juga seperti itu perbedaan dulu dari dulu ke sekarang. Kalau sekarang sistemnya lebih ke apa itu namanya, messenger online ya kak, ada aplikasi namanya EPS yang bisa di-download dan teman-teman bisa mengetahui perkembangan file-file kita sesuai dengan daerah yang kita inginkan. Ngoten perbedaannya dari tahun ke tahun. Tentunya perkembangan digital mungkin membawa arah kemajuan yang berbeda dalam pencarian pekerjaan di Korea Selatan. Oke, sekarang kita kan sudah bicara yang dulu. Nah, sekarang ngomongin masa-masa ini, masa-masa akhir jabatan habis kontrak. Nah, ini kan saya mau mengulik juga tentang pabrik yang ini, yang terakhir ini, gimana, terus apakah keluh kesah apa yang dihadapi dan sebagainya. Terus apa namanya? Terus hambatan-hambatan apa, terus mungkin nanti ada sedikit apa pesan-kesan untuk teman-teman di pabrik yang sekarang atau gimana. Oke, baiklah. Sesuai dengan perjalanan yang sudah saya ceritakan dari 2008 dengan proses yang panjang, PT berubah ke G2G dengan sistem pencarian kerja yang luar biasa juga. Akhirnya kita mendapatkan pabrik yang menetap di tahun 2009 itu di daerah Poconsi, tepatnya di Songori. Kalau teman-teman pernah melihat itu ada di Art Valley, dekat dari Art Valley itu yang ngetren kalau di media kayaknya Art Valley ya. Saya itu kurang lebih dari Art Valley itu 25 km bro. Dan yang saya ceritakan, kebetulan kita mendapatkan pabrik yang luar biasa juga. Di tahun 2009 kita bekerja di sektor manufaktur tekstil. Alhamdulillah waktu itu juga seniornya keren-keren dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dari NTT ada mas. Dari NTT itu senior pertama saya namanya Mas Ali. Mas Ali siapa itu? Abdul Ali siapa ngoten lah. Itu orangnya keren dari NTT itu. Kebetulan satu pabrik kan Mas Ali itu hobinya kados jenengan ngeten. Kalau dulu belum musim vlog, tapi beliau ke fotografer yang sampai iku guys, kamerane kok sikilku gede saat itu, karena saya juga pernah ikut dulu mas di apa namanya hunting kalau bahasanya itu ketemu orang Korea yang itu yang membuat diri kita melihat aksi fotografer yang luar biasa. Ada yang motonya ngene, ada yang fotonya gini, ada yang cara motonya ngambil dulu dari panjat pohon kayak gitu. Jadi setelah tahun 2009 saya mendapatkan pabrik tekstil di Pocon. Sampai saat ini dengan suka duka yang sangat luar biasa. Kenapa kita bilang masalah suka duka? Karena sirkulasi pabrik dari tahun ke tahun itu mengalami perkembangan yang naik turun. Kalau sekarang istilah ya itu, pabrik saya sepi, pabrik saya lagi rame. Bahkan saya sempat mas kerja full, berangkat jam 8:30, pulang jam 3 pagi, dan paginya harus bekerja lagi itu selama 6 bulan. Waktu itu gaji masih 720, tapi kita sudah bisa menerima hampir 2.500.000. Tapi ya sangat melelahkan bro. Karena apa, di Korea itu yang menjawab adalah sigan is time, sigan is money. Keliru tadi bahasa Inggrisnya. Money is time, uang itu dan juga adalah waktu. Dan untuk teman-teman yang baru, intinya seperti itu, hormatilah usiamu ketika di Korea. Karena apa? Tidak dinafikan bahwasanya usia yang ada kamu alami di Korea Selatan itu banyak sekali pengalaman-pengalaman, banyak sekali harta-harta yang tidak
bisa dibayangkan dari usia yang sedang kamu jalani di Korea Selatan ini, maksudnya usia kontrak, usia perjalanan kehidupan di sini. Dan kebetulan contohnya saya 2009 sampai tahun 2015 ke 2016 pabrikku itu keren Pak. Sabtu Minggu kita bekerja. Tapi dihitung lembur kan? Iya, tetap seperti itu. Kita kerja umum lemburan itu 4 jam 5 jam, tapi juga sangat menyenangkan dan tentunya membosankan bos. Karena apa? Bayangin kalau Sabtu Minggu kita tidak bisa happy fun dengan teman-teman, dengan lingkungan kita, ya kita kadang jenuh. Nah itulah yang membuat, maaf, kayak saat ini mungkin banyak kita jumpai teman-teman kita yang maaf banyak ya Mas Hari, kita tahu tiba-tiba akhir-akhir ini teman-teman PMI banyak yang maaf meninggal, ada yang mungkin stres karena keadaan dan apa. Itu karena kita harus benar-benar bisa manajemen waktu ketika kita sudah di kerja di Korea. Itu memang membutuhkan apa ya, mentalitas dan juga disupport kesehatan yang luar biasa. Tapi memang bergaul itu sama teman-teman di sini perlu ada pengaruh. Soalnya pengaruh. Kalau Penting. kita itu misalkan kita kerja ya, kita nggak bergaul sama teman-teman yang lain, terus hobinya individual. Pasti ngertinya kamar wae, asrama wae. Itu malah jadi tekanan ya. Nggak ada refreshing, nggak ada apa. Betul, itu malah lebih menjadikan diri kita itu lebih buruk malah. Betul Pak, ini saya kebetulan waktu itu mengalami tahun 2008 sampai sekarang di pabrik yang saya tempati. Saya kebetulan mendapatkan senior-senior yang luar biasa, yang waktu itu bahasanya itu ya senangnya happy terus. Karena pekerjaan kita yang sangat melelahkan, otomatis manusia kan butuh refreshing. Nah refreshing kita itu dulu salah. Kita hobinya itu kebetulan perbotolan Pak. Nah perbotolan kan ngono kuwi sing mengandung juju ngono lah. Jinan-jinan pasti juga paham. Dan kalau ada waktu luang, saya dulu itu tidak membuat ke tempat yang bermanfaat, tapi hobi kita, wah kita kerja udah keras, punya uang, nggak ada yang ngarahkan, nggak ada yang apa itu manajemen nih, akhirnya kita larikan ke Norebang nih. Pernah ke Norebang? Saya juara kalau nyanyi. Kalau nyanyi Korea itu wah saya cari Hanggukmal Nore itu dulu saya suka, sekarang agak-agak lupa. Tapi kayaknya apa ya, habis dari Nore itu pindah ke TikTok ya. Itu perjalanannya panjang dulu Pak. Cerita singkat, tahun 2008 waktu itu saya bekerja di area Ujung Busi ini, dengan juga saya dulu orangnya sangat berbeda dengan sekarang Mas Ari. Beda. Ya, saya dulu orangnya individual dan saya tidak mudah untuk welcome kepada siapapun. Tapi setelah saya resapi dengan berbagai pengalaman yang kita jalani ketika bekerja di Korea, makanya saya bilang bekerja ke Korea itu tidak kalah dengan orang yang lagi mesantren. Betul. Karena apa? Kalau kita betul-betul mengilhami, tidak hanya mencari cuan, kalau sampai benar-benar merasakan dan meratapi bekerja di Korea, itu pengalaman yang sampean teman-teman dapatkan itu yakin luar biasa. Bayangkan, contoh ini Mas Ari, kayak seperti ini musim dingin, kita harus mempunyai pakaian berapa tebalnya seperti ini. Terfikir nggak kalau kita cuma menggunakan pakaian satu helai aja, mungkin satu pasang aja, seperti apa. Dan di tengah-tengah cuaca dingin yang luar biasa seperti ini, kita tetap dituntut menyelesaikan pekerjaan kita dengan tepat waktu, dengan baik dan benar, tentunya dengan target yang sudah ditentukan. Ini kan pengorbanan yang kadang bahkan saya sendiri mengalami. Di saat diri kita sakit pun kita juga tetap. Dan pabrikku itu keren loh Mas Ari. Kerennya apa? Orang sakit kalau tidak diimpus di rumah sakit itu tetap diseret, dibawa ke pabrik, disuruh kerja, work it. Bisa bener. Gitu. Nah inilah karena apa,
semua peraturan yang ada di Korea itu memang sah-sah saja, tapi itu semuanya dikembalikan kepada perusahaan yang memanajemeni perusahaan tersebut. Jadi kenapa saya bilang kayak gitu, teman-teman, dengan adanya saat ini sudah berkembangnya apa namanya center, apa itu, pihak-pihak yang bisa membantu perusahaan, membantu karyawan dengan berbagai hak kewajiban yang sudah ditata oleh undang-undang. Jangan sampai teman-teman tidak mengetahui yang namanya peraturan-peraturan hak dan kewajiban yang terkait dengan karyawan, sekarang namanya apa ya, pekerja migran Indonesia. Untuk teman-teman, kemungkinan kalau ada yang ndak ada seniornya di salah satu pabrik, itu jangan segan-segan panjenengan untuk bermain bersahabat dengan center. Kalau terhubung, yang paling mudah dan sangat efektif saat ini adalah berkahnya, hikmahnya, banyaknya musola dan masjid di setiap daerah. Dan kebetulan kita berdua saat ini juga mengemban amanah, alhamdulillah dengan perjalanan yang panjang. Kita juga direkrut di PCINU Korea Selatan yang berkoneksi dengan pemerintah Korea, Korean Muslim Federation, Ikatan Muslim Indonesia, dan juga musola masjid di seluruh Indonesia. Ini penting, Mas, karena apa? Masjid, musola, organisasi yang bermanfaat di Korea itu yakin bisa menjadi rumah kedua setelah kita di pabrik, dan juga bahkan menjadi keluarga kedua kita. Betul. Nah itulah Mas Ari, dulu saya yang berangkat dari orang-orang kurang mau untuk bersahabat, dengan mengenal musola masjid itu saya bisa welcome dan saya bisa mengerti dan menghargai akan teman-teman di sekitar saya. Saya dulu orangnya keras kepala, saya juga orangnya individual, nggak mau menerima apa ini masukan orang, dan itu ternyata malah menyudutkan ruang gerak saya. Saya seorang bego itu loh, kayak olah-olah itu loh, bahasanya olah-olah, nggak ngerti lor kidul. Kalau aku nggak mau mengupgrade, cara bahasanya saya kan di-upgrade HP aja ada upgrade-nya ya, apalagi itu sistem-sistem kayak software ada upgrade-nya. Kalau kita cuma dekem bahasanya, jadi orang rumah ndai, kita tidak mau sosialisasi dengan orang lain, bagaimana kamu akan mendapatkan pengalaman? Bahkan kita pernah belajar bahwasanya orang mencari ilmu itu hukumnya sampai meninggal itu wajib tetap mau belajar bolong kayak gitu. Ini penting, Mas. Jadi dari berbagai yang saya ceritakan itu, singkat saja, memang benar-benar banyak pengalaman yang kita raih di Korea, terlepas dengan cuan yang bahkan saiki nilai tukarnya yang membuat orang di Indonesia itu heboh berduyun-duyun untuk pergi ke Korea Selatan, seperti itu. Dan saat ini yang perlu saya pesankan, seperti yang saya alami, saya kurang lebih hampir berapa ya, 2009 sampai saat ini di pabrik yang saya alami itu mendapatkan pabrik yang sajangnya baik, tetapi pabrik elit gajian sulit. Untuk teman-teman yang baru, sarannya Mas, kalian harus tanggap dengan keadaan. Kalian harus benar-benar main spekulasi dan tidak usah dekat-dekat dengan orang Korea, apalagi mandor, majikan, atau juga yang namanya mungkin kepala bagian pekerjaan. Kita sesuai SOP yang ditentukan aja. Pekerjaan kita apa, quote kita apa, target kita apa, dan menyapa orang Korea ya wajar saja. Semulia-mulia gaji sampean di Korea Selatan, sehebat-hebatnya sampean di Korea Selatan dalam hari ini mencari cuan, mencari ketenaran, mencari apa ya, kebaikan, kalau tidak dilambari dengan doa dan kamu tidak bernaung kepada Tuhan, semuanya akan sia-sia.